2, 3 kue raya. Semua ini untuk saya. 2, 3 kelapa muda. Saya mau tangkap semua. Nah, seperti yang kita lihat, si Jarjit sering banget tuh berpantun. Pantun yang digunakan oleh Jarjit itu merupakan pantun 2 baris, disebut dengan pantun Carmina. Namun, di Indonesia kita lebih familiar dengan pantun 4 baris. Gimana ya pantunnya? Langsung aja simak ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ahmad Jarjit Al-Faiz. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang seru banget nih, namanya pantun. Yuk kita cari tahu apa itu pantun dan bagaimana cara membuatnya. Let's go. Yang pertama adalah pengertian pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris, memiliki rima atau sajak ABAB, dan pantun biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan, nasihat, maupun hiburan. Nah, berikut adalah contoh pantun. Pergi ke pasar membeli roti. Roti dibeli dengan selai. Belajar rajin setiap hari supaya jadi anak yang pandai. Nah, mari kita kulik bersama-sama teman-teman. Jumlah baris pada pantun ini ada 4 baris. Nah, baris ke-1 dan ke-2 disebut sampiran. Baris ke-3 dan ke-4 disebut isi. Selanjutnya, mari kita hitung suku kata dari tiap baris pantun ini. Pertama, pergi ke pasar membeli roti. Berarti ada 10 suku kata. Yang bawahnya, roti dibeli dengan selai, ada 9 suku kata. Belajar rajin setiap hari, 10 suku kata. Supaya jadi anak yang pandai, 10 suku kata. Selanjutnya kita ke pola sajak atau rima. Artinya bunyi akhir baris ke-1 sama dengan ke-3 dan bunyi akhir baris kedua sama dengan ke-4, seperti pergi ke pasar membeli roti, belajar rajin setiap hari. Nah, jadi baris pertama berakhiran bunyi ti dan baris ketiga berakhiran bunyi ri. Nah, itulah yang dimaksud dengan sajak. Baris ke-1 dan baris ketiga merupakan sajak AA. Sedangkan baris ke-2 dan ke-4 merupakan sajak BB. Berdasarkan contoh dari pantun ini, ternyata ciri-ciri pantun tuh gampang diingat loh. Yang pertama, ada 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Bersajak ABAB. Baris 1 dan 2 sama dengan sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Oke, selanjutnya ada beberapa jenis pantun dan mungkin banyak macam jenis pantun. Namun yang sering kita pelajari adalah 2 jenis pantun, yaitu pantun nasihat dan pantun jenaka. Pantun nasihat berisi pesan atau ajakan baik, sedangkan pantun jenaka berisi lucu dan menghibur. Contoh pantun yang ada di awal tadi merupakan contoh pantun nasihat. Dan di sini ada contoh pantun jenaka. Kucing lucu bermain pita. Pita merah bergelantungan. Lihat temanku tertawa gila karena sandalnya hilang sepasang. Nah, setelah kita cukup banyak mempelajari pantun, yuk giliran kamu yang membuat pantun dengan cara menjodohkan pantun rumpang. Kamu akan melihat pantun yang belum lengkap. Tugasmu adalah menjodohkan bagian yang cocok agar menjadi pantun utuh. Siap? Ayo kita mulai. Nah, untuk yang pertama terdapat bagian sampiran pantun. Silakan carikan isi yang cocok dengan sampiran tersebut. Waktu kamu 10 detik ya.
Oke, selesai. Jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Rajin belajar setiap pagi supaya nilai makin menawan. Selanjutnya ke pantun rumpang yang kedua. Di sini terdapat isi. Silahkan carikan sampiran yang tepat dengan isi tersebut. Waktu kamu 10 detik ya. Oke, selesai. Jawaban yang benar adalah jawaban A. Jalan-jalan ke kota tua membeli topi dari rotan. Bagus, kamu hebat kalau bisa menjodohkan pantun dengan tepat. Ayo terus berlatih, membuat dan memahami pantun. Pasti seru. Wah, ternyata seru banget ya kita belajar berpantun nih. Jangan lupa berlatih ya teman-teman, baik di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Sampai jumpa di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.